Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Hadirin jamaah kajian ba'da subuh hari Jumat Masjid Ihwanil Qarib yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan subuh hari ini ditakdirkan kembali oleh Allah untuk berada dan bernaung di muka buminya. Kita hari ini dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematian sementara. Kita hari ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk melangkahkan kaki dan duduk bersimpuh di masjid ini. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Karena tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang setelah ketidurannya atau setelah tidurnya tidak bangun kembali. Tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang tadi malam masih sehat, hari ini terasa sakit, yang pada akhirnya dia harus berbaring di tempat tidurnya. Tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang pada hari ini tadi tidak bangun, yang mungkin hari ini masih mendengkur tidur. Tapi Allah menggerakkan dan memilih kita untuk bangun, dan akhirnya kita hari ini berkumpul bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan setelah ini kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, pesan-pesan ilahi melalui kajian subuh ini, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah jalan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, termasuk kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita senantiasa juga dikaruniai hidayah dan taufik Allah untuk mampu mencontoh, mentauladani segala jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumul akhir kita sama-sama mendapatkan syafaatul ummah darinya. Bersyukur kita juga mungkin pada kesempatan ini, pada beberapa hari yang lalu kita turut bergembira merayakan kemerdekaan bangsa kita selama 78 tahun HUT
Republik Indonesia, yang mudah-mudahan semakin hari negara kita ini negara yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang baik, negeri yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga untuk beliau-beliau para pahlawan yang telah gugur di medan perang berjuang hingga hari terakhir. Mungkin banyak pahlawan bukan hanya yang memanggul senjata melawan penjajah, tapi mereka para pahlawan yang membangun negeri ini, yang hingga hari ini kita terasa aman, tentram, sentosa di negeri yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan kelak dipilihkan oleh Allah para pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil, sehingga kita semakin hari semakin mendapatkan kedamaian di negeri tercinta ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan di subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Minhajul Muslim, dan kajian kita pada kesempatan ini ada masuk kepada Al-Faslul Ashir, pasal ke-10, bi khalqis sakha wal karam. Pasal menjelaskan tentang kedermawanan, as-sakha wal karam, dan kemuliaan. Ada orang yang dermawan dan ada orang yang kikir. Kedermawanan itu kebalikan daripada kekikiran. Orang yang dermawan, dia akan senantiasa tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Karena itulah sangat dianjurkan sekali, sangat dinasihatkan kembali, bahkan beberapa ayat-ayat Al-Quran menjelaskan hal itu, dan juga para pendahulu, para sahabat, termasuk diantaranya dicontohkan dari keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabatnya, juga keluarganya mencontohkan akan pentingnya kedermawanan ini. Dan kita mungkin bisa mengenal khalifah bernama Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat Nabi yang tercatat kekayaannya itu melimpah, yang bahkan hingga saat ini itu masih ada kekayaan daripada Khalifah Utsman bin Affan. Dan itu diberikan kepada orang cuma-cuma, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Itu ada derma-derma yang berasal dari kekayaannya Khalifah Utsman bin Affan. Dan semakin diberikan harta, semakin dikeluarkan harta itu bukan semakin berkurang, tapi justru semakin berkembang dan semakin berkah. Maka di antara keutamaan dari orang yang berderma, orang yang senantiasa memperhatikan perutnya orang lain, orang yang senantiasa memperhatikan kefakiran orang lain, kekurangan orang lain, maka hidupnya akan berkah. Suatu ketika kita ada satu lagi riwayat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika menjelang wafatnya, beliau itu wafat karena sakit. Kemudian setelah belum kematiannya, sebelum ajal menjemput beliau, beliau berwasiat agar apa? Agar dimandikan oleh seseorang. Maka geletuk we maut, Imam Asy-Syafi'i ini mau meninggal. Beliau kemudian dicarilah orang yang diwasiatkan itu.
siapa gerangan orang itu, maka datanglah ke rumahnya Imam Asy-Syafi'i. Selesai itu ditanya, lalu orang yang mau memandikannya itu selesai memandikannya kemudian bertanya, tolong ambilkan buku agendanya Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya buku, ada buku-buku catatan gitu. Kemudian oleh keluarganya dikasihkan. Dan di dalamnya itu ada sekian catatan-catatan yang ternyata Imam Asy-Syafi'i ini memiliki hutang. Yang hutangnya itu 70.000 dinar, 70 dinar. Dan kemudian orang ini berkata, ya ini yang dimaksud memandikan oleh Imam Asy-Syafi'i, saya akan bayarkan hutang-hutang daripada Imam Asy-Syafi'i ini. Dan ini adalah satu kedermaan yang diberikan. Jadi ada hal tertentu yang memang, hadirin rahimakumullah, bagaimana orang itu ya, mendermakan sesuatu demi di jalan Allah, dan dia meyakini bahwa apa yang dikeluarkannya itu tidak akan berkurang, tapi akan bal yazdad summa yazdad, bertambah dan bertambah lagi dari apa yang dikeluarkannya. Ada satu hadis Nabi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, anfik ma fil jaib ya'tika fil ghaib. Keluarkan apa yang ada di dalam saku, keluarkan apa yang ada di dalam kantong, ya'tika fil ghaib, maka akan menolongmu di saat kamu tidak ada, di saat ada kekurangan. Maka di antara fadilah keutamaan orang yang senantiasa berderma, orang yang senantiasa menolong sesama, orang yang senantiasa memperhatikan kelaparannya orang lain, kemiskinannya orang lain, maka dia akan mendapatkan pertolongan di saat dia mendapatkan kekurangan. Jadi saat ini kita menolong, besok hari kita akan ditolong. Itu sudah menjadi sunnatullah, dan akan lebih pertolongan itu kepada kita ketika kita memberikan pertolongan itu. Maka inilah hal yang penting ketika kita berbicara tentang as-sakha. Karena as-sakha juga al-karam, ada kemuliaan di dalamnya. Orang yang dermawan adalah orang yang mulia. Maka ini digandengkan fi halqis sakhai wal karami, yaitu akhlak daripada sakha, sakha dan karam, kedermawanan dan kemuliaan. As-sakha'u khuluqul muslim. Yang namanya kedermawanan itu akhlaknya seorang muslim. Ada istilah akhlak, ada istilah adab. Maka kalau akhlak itu berasal dari Allah, akhlak itu dicontohkan dan diajarkan melalui Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan adab, karena adab itu adalah kebiasaan dirinya sendiri, yang bisa jadi karena kebiasaan itu dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh kebiasaan dalam keluarganya, oleh kebiasaan ada di tempat sekitarnya. Tapi kalau yang namanya akhlak itu bersifat universal, sehingga sifat as-sakha khuluqul muslim, wa syaimat wal karamu shimatu, dan kemuliaan itu buahnya. Wal muslimu la yakunu sahihan wala bahihan. Seorang muslim itu tidak akan menjadi orang yang syahih dan bakhil, yang kikir, pelit. Orang muslim itu tidak pelit. Orang muslim itu tidak kikir. Orang muslim itu tidak cedit, merege, hese, buntut kasiran. Gitu ya. Cap jahe disebutnya. Ya.
Tapi orang muslim adalah orang yang dermawan. Dia senantiasa berderma, apakah dengan pikirannya, ataukah dengan hartanya, ataukah dengan ilmunya, apa saja bisa dibantukan kepada orang lain. Idisuhu wal buhlu hulukani damimani. Karena yang namanya kebakhilan, yang namanya kepelitan, kikir dan pelit itu khuluqani damimani, dua akhlak yang buruk, dua akhlak yang tercela. Mansya'uhuma khubsun nafsi, maka munculnya daripada tempat munculnya daripada akhlak yang buruk ini adalah khubsun nafsi, jiwa yang buruk, wa dzulmatul qalbi, dan gelapnya hati. Hati yang gelap, jiwa yang buruk, dan itulah sumber daripada orang bakhil serta kikir. Wal muslimu bi imanihi wa amalihi as-salih, seorang muslim dengan keimanannya dan amalnya yang soleh, nafsuhu tahiratun, jiwanya itu tahiro, jiwanya itu suci, wa qalbuhu musyrikun, dan hatinya juga suci bening. Bayatana ma'a taharati nafsihi, maka itu menjadi hal yang bermanfaat dengan kesucian jiwanya, wa isyraqi qalbihi wa safusuhi wal buhli fala yakunul muslim sahihan wala bakhihan. Karena kesucian hatinya itu, kejernihan dan kebeningan hatinya itu, tidak mungkinlah bagi seorang muslim itu menjadi orang yang bakhil, bin pelit, serta buntut kasiran. Wasuhu wa ingkana maradon qalbiyan. Kepelitan itu, pelit itu adalah penyakit hati. Maradon qalbiyan aman la yuslamu minhu al-basaru, di mana orang itu tidak akan diselamatkan darinya. Illa annal muslim bi imanihi wa amalihi as-salih kazakah was-shalah. Jadi orang muslim itu dengan kedermawanannya ibarat sholat dengan zakat. Jadi ibaratkannya itu persamaannya, seorang muslim yang dermawan sama haknya dengan persamaan dengan antara sholat dengan zakat. Maka di dalam Al-Quran persandingan ini senantiasa ada. Aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, laksanakan sholat sesuai dengan hak-hak daripada sholat, yaitu kehusuan, wa zakah, dan keluarkan zakat. Jadi hubungannya antara ibadah-ibadah vertikal dengan ibadah horizontal, dan seluruh aspek ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pada dasarnya banyak sekali hal yang berhubungan dengan urusan-urusan kemanusiaan. Jadi istilahnya, kalau kita melaksanakan ibadah sholat itu harus berdampak sosial. Maka kalau orang yang sholatnya benar, dia itu diantaranya tanha anil fahsya wal munkar, ada hal yang berhubungan dengan hubungan sosial. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat, kemanfaatannya juga adalah hal yang berhubungan dengan hubungan sosial. Orang yang berjanji kemudian janjinya itu tidak bisa ditepati, lalu membayar kifarat dari janji atau nadarnya itu ya dengan hal diantaranya adalah berderma, menginfak.
makan. Jadi ada hal-hal praktek-praktek ibadah sosial yang bergandeng dengan ibadah-ibadah individu, termasuk dalam hal sholat. Maka as-sholah dengan az-zakah. Nah, orang muslim dengan dermawan. Jadi orang muslim itu orang yang dermawan. Jadi tidak bisa dipisahkan, sehingga disebutkan di sini ya, annal muslim bi imanihi, bahwa seorang muslim dengan keimanannya, wa amalihi dan amalnya, as-salih kazakah was-shalah, seperti zakat dengan salat. Yaqihillahu ta'ala syarrohadadda, Allah akan memberikan keselamatan, menjaga, memeliharanya, syarrohadada, dari penyakit hati ini, al-wabil liyu'iddahu lil falah, untuk mempersiapkan mendapatkan keberuntungan. Orang yang senantiasa mendermakan itu orang yang al-falah, orang yang beruntung. Maka untuk menjadi orang beruntung, berdermalah. Penyiapan diri untuk menjadi orang-orang yang falah itu yang beruntung, ya berbanyaklah berderma di jalan Allah. Wa yuhayyuhu lil fawzil ukhrawi, dan mempersiapkan dirinya itu untuk al-fawz al-ukhrawi, keuntungan yang sifatnya akhirat. Jadi nanti kebahagiaan akhirat akan didapat, yang diantaranya ditimbulkan dari apa? Dari dia senantiasa berderma, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk di jalan Allah. Dia senantiasa berderma. Qala Allah Ta'ala, hadirin rahimakumullah, ini diantara tanda-tanda penyakit manusia. Ada disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, dia berkeluh kesah. Dia berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, berkeluh kesah juga kikir. Dalam keadaan kikir, ia selalu berkeluh kesah tapi juga kikir. Halu'a, idza massahu syarru jazua, apabila dia mendapatkan keburukan jazua, dia berkeluh kesah. Mendapatkan celaka, berkeluh kesah. Anak-anak sakit, keluh kesah. Tidak mendapatkan hadiah, berkeluh kesah. Hidupnya senantiasa keluh kesah dan keluh kesah. Bahasa Sunda nama luhlah, atuhdah, luhlah, terus saja. Kan itu penyakit manusia. Selalu luhlah gitu ya. Begini disuruh sholat, nggak sholat deui teh kumaha, udah dikasih duit kok ngan sakieu, terus seperti itu. Ada keluh kesah dan keluh kesah dalam kehidupannya, dan dia tidak akan bahagia selamanya karena hidupnya selalu berkeluh kesah. Dan itu sifat manusia. Siapapun merasakan itu. Kita selalu kadang-kadang berkeluh kesah dengan keadaan. Dengan keadaan yang serba samporet, dengan keadaan yang serba sulit, dengan keuangan yang ada di dompet masih berkurang, hayo we ngan keluh kesah we, keluh kesah. Maka itu dia ketika mendapatkan kesusahan, berkeluh kesah bukan kepada dirinya, dia ngomongin orang lain. Abdi mah ayeuna teh keur susah. Coba jaba budak ayeuna sakola, bapakna kamari di PHK, iya gitu. Wah, terus semua kesulitan-kesulitannya itu diceritakan. Orang lain itu ingin supaya tahu gitu. Bahkan kadang didramatisir gitu. Itulah manusia
idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu. Nah ini, apabila dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, manu'a, dia dalam keadaan kikir, dia dalam keadaan papaehan, dia dalam keadaan tidak mau tahu, orang lain tidak boleh tahu. Jadi lamun boga milik, boga rezeki, boga segala macam penghasilan supaya banyak disumput-sumputkeun. Itulah manusia. Manu'a, kikir. Jadi manusia itu idza masaul khairu manu'a. Nah, orang yang tidak ada dalam keadaan keluh kesah, ketika mendapatkan kejelekan, keburukan tidak berkeluh kesah, ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan tidak kikir. Siapa? Di dalam Al-Quran disebutkan illal musallin, kecuali dia orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang yang selalu melaksanakan sholat, tapi sholatnya dengan baik, sholatnya dengan khusyuk, sholatnya orang sholatnya memang betul-betul sholat, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi sholatnya yang seperti apa? Karena mungkin saja sholatnya itu hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban saja. Sholatnya itu supaya dijadi seperti orang, disebut sebagai orang yang taat ibadah. Orang yang dimaksud daripada sholatnya ini adalah alladzina hum ala sholatihim daimun. Di ayat yang lain di surat Al-Mu'minun disebutnya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi dalam hal ini, di ayat ini Allah berfirman alladzina hum ala sholatihim daimun. Maka diantaranya ada yang disebut dengan sholat daim. Daim teh naon ibu? Daim teh dawam. Dawam itu apa? Terus-terusan. Terus-terusan itu apa? Istiqomah. Tidak kurang, tidak lebih. Dia istiqomah daim. Bahkan daim ini sedang dimaknai bahwa setiap waktu, setiap saat mestinya dia itu dalam keadaan daim. Sholat daim. Tapi ini kadang disalahartikan. Abdi mah da tiap waktu ge ingat ke Allah. Teu saya kudu sholat anu acong-acongan gitu. Nah itu disebut ini. Padahal yang dimaksud adalah sholat daim ini ada dia selamanya, senantiasa terpaut hatinya kepada Allah. Tapi pelaksanaan syariatnya, ibadah sholat 5 waktunya tetap dia laksanakan dan tetap hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang senantiasa menggantungkan hatinya, menempatkan hatinya di dalam hatinya itu Allah, dia tidak akan berkeluh kesah. Ketika uang hanya 2.000 dina dompet, keun we tawakal ke Allah. Allah yang akan memberi rezeki. Laur pun bapak kapungkur almarhum Allahu yarham moal pati-pati Allah nyiptakeun pejit namun teu jeung eusina gitu. Jadi tidak ada keluh kesah. Suatu saat akan ada rezekinya. Allah akan memberi rezeki, tidak akan membiarkan hamba-hambanya itu sengsara. Dan itu akan tumbuh kalau dia bisa melaksanakan diantaranya. Oleh Allah diberikan petunjuk illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, yang dia dalam melaksanakan sholatnya hum ala dalam sholatnya daimun. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan kemudian orang-orang yang dalam hartanya dia memberikan yang haknya untuk yang diketahui. Ada digigireun urang, tetangga urang tegaduh beas, enggak pasihan beas. Mungkin saja di antara tetangga kita ada yang kekurangan ini, berikan. Dan itu harus kita berikan. Sebelum kita memberikan kepada orang lain, berikan dulu orang yang paling dekat. Kerabat yang paling dekat, sampai kepada ya tetangga yang nempel kepada kita.
gitu ya. Kalaulah ini akan menjadi murkanya Allah, ya diantaranya adalah orang yang istilahnya tidak mengenal, bahkan tidak ingin tahu keluh kesahnya tetangganya. Mungkin saja tetangganya itu memang sedang berkekurangan, maka di situ ditumbuhkan ya, rasa dermawan. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Bagi orang yang meminta-minta dan orang yang patut untuk diberikan kasih sayangnya. Wa qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah sebagai sedekahnya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan mensucikan mereka, ya, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikannya. Wa qala subhanahu wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara kedermawanan dirinya, maka kekikiran dalam dirinya, maka dia akan faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Di antara orang-orang yang mendapatkan keuntungan itu yang dimana dia dipelihara oleh Allah dari sifat kikir. Maka mudah-mudahan kekikiran tertumpas dalam diri kita diganti dengan dermawan. Walamma kanatil ahlaku al-fadilah muktasabah binau'in minar riyadah wat tarbiyah. Dan ketika akhlak yang utama ini yang diusahakan dengan apa? Ar-riyadah. Jadi hal ini Bapak dan Ibu tidak bisa begitu saja. Perlu ada latihan. Bir-riyadah wat tarbiyah. Fa innal muslim, bahwa sesungguhnya muslim ya'malu ala tanmiyatil khuluqil fadil alladhi yuridu ayyatakhallaqu bihi bi iradi khatirihi ala ma warada fi syar'il hakim min targhib min dalikal hulu. Jadi betul-betul dia itu Allah itu perlu dilatih, dan latihan-latihan yang pada akhirnya itu menumbuhkan rasa senang untuk mengamalkannya. Watarib min didihi, dan kemudian dia tidak menyukai at-tarib min daripada kebalikan daripada darmawan itu. Palitan miyati hulukis sahabi nafsihi yaqibu qalbuhu muta'amilan mutadabbiran ala misli qouli ta'ala. Dia akan senantiasa menghayati apa yang disafirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat Bapak dan Ibu sekalian, ada segolongan manusia, dia akan menyesali. Ketika dia menyesalinya apa? Karena dia tidak punya kesempatan lagi untuk bersedekah. Jadi diceritakan ada orang-orang setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dikuburkan, dia minta kesempatan, ya Allah berikan aku satu sejenak saja agar aku bisa bersedekah. Itu ada tergambar, dan di situ diantaranya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berikanlah infakanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qab la ayyatia ahadakumul maut, sebelum kalian datang kepada kalian kematian. Bayaqulu Rabbi, maka dia ketika orang keadaan mau mati, Rabbi laula akhartani, kalaulah sekiranya engkau memberikan kesempatan kepadaku, atau mengakhirkanlah sedikit saja waktu untukku. Jadi ketika kematian datang itu nanti akan ada orang-orang yang menyesal, yang pada akhirnya dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sebentar saja, ila ajalin qarib fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah. Naudzubillah, kita pada akhirnya nanti kalau kita seperti ini menyesali, kita tidak punya waktu untuk bersedekah, untuk mengeluarkan harta, untuk berderma,
Untuk apa harta ditumpuk-tumpuk sekian banyak, toh pada akhirnya itu akan kita tinggalkan. Mendingan kita misalkan harta ini disimpan, dititipkan kepada Allah. Apa yang kita miliki hari ini itu titipkan lagi, yang suatu saat akan dinikmati nanti di akhirat. Berapa banyak orang karena menumpuk-numpuk harta, bukan kesenangan dan kebahagiaan yang didapat, tapi kesusahan. Semakin dia mendapatkan harta yang banyak, bukan berarti senang, tapi semakin susah, semakin susah. Maka bersedekahlah, tapi tentu bersedekah dengan sesuai kemampuan. Ila fa'asadaku wa aku minas solihin, dan aku nanti akan menjadi orang-orang yang soleh. Wa qawlihi fa'amaman ato wattaqo wasodako bil husna pasanu yasiruhu lil yusro. Di antara keutamaan orang yang bersedekah itu fa'amaman ato wattaqo, dan adapun orang yang diberikan wattaqo dan bertakwa, pasanu yasi wasodako bil husna, dia bersedekah dengan kebaikan, pasanu yasiruhu lil yusro, akan diberikan kemudahan. Orang yang senang berderma, orang yang senantiasa senang beramal, orang yang senang mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, itu pasanu yasiruhu lil yusro, akan diberikan kemudahan. Wa amaman bakhila wastagna, dan adapun orang yang bakhil wastagna, dan juga senantiasa menumpuk-numpuk harta, wa kadzdzaba bil husna, dan kemudian dia berdusta dengan kebaikan-kebaikannya, pasanu yasiruhu lil usra, akan dimudahkan kesulitannya. Jadi akan senantiasa diberikan kesulitan. Wa ma yugni anhu maluhu wa ma yugni anhu maluhu iddarodda, dan tidak ada manfaatnya lagi hartanya itu. Jadi kalau orang diberikan kebaikan oleh Allah, ya berbuat baiklah lagi. Ketika kita diberikan harta, ya berikan harta itu sebagiannya, supaya kita diberikan kemudahan. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi mirasus samawati wal ardh. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalaulah harta ini kita keluarkan, juga Allah akan memberikan warisannya itu yang ada di langit dan di bumi. Betapa banyak Allah akan membantinya. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana ketika kita mengeluarkan satu akan dilipat gandakan menjadi 7, 7 dilipatkan gandakan menjadi 700, ya. Itu masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang-orang alladzina yunfikuna, menginfakkan hartanya, amwalahum fisabilillah, kama salihabbatin, seperti satu biji ambatat sab'a sanabila, akan tumbuh menjadi 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habah, dari satu dari itu akan tumbuh lagi mi'atu habah, 100 biji. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah tidak akan kekurangan, akan Allah tumbuhkan semakin banyak lagi. Kemudian di antaranya lagi, wa matun bin khairin yuwafa ilakum wa antum la tudlamun. Innallaha jawadun, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu jawad. Jawad itu dermawan. Yuhibbul jud, Allah menyukai, mencintai orang yang kedermawan. Wa yuhibbu makarimal akhlak, dan Allah juga mencintai yang akhlaknya mulia. Wa yakrahu sabsafaha, dan Allah membenci kebalikannya, yaitu kekikiran. La hasada illa fi isnataini, tidak ada kehasudan kecuali dari 2 perkara. Rajulun, ada seseorang, atahullahu malan, Allah memberikannya harta, fasalatahu, lalu menguasainya, ala halakatihi fil haqqi,
untuk menghilangkannya dalam hal benar. Warajulun, dan seseorang hasud atahullahul hikmah, Allah memberikannya hikmah, bahwa yakdi biha, lalu Allah dan dia melaksanakannya dengan itu, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya. Wa qauli ayyukum malun wa warisihi ahabu ilai min malihi, apakah di antara kalian ada yang memiliki harta warisan yang dia lebih mencintainya daripada hartanya? Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi, apakah di antara kami ada seseorang yang illa maluhu, hartanya, ahabba ilaihi, yang lebih dia cintainya? Qala fa inna malahu ma qaddama, sesungguhnya hartanya itu apa yang di awal, wa mala warisihi, dan harta yang diwariskannya itu ma ahor, apa yang diakhirkannya. Ittaqun nar, peliharalah, jagalah dari api neraka. Ittaqun nar, takutlah kepada api, walau bisyiki samratin, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Ma min yaumin yusbihul abdu, tidak ada dalam satu hari seorang hamba pada waktu subuh fi illa malakani, kecuali ada dua malaikat yang jilani akan turun, fayaqulu ahaduhuma, maka dia akan berdoa, salah seorang dari malaikat itu, Allahumma a'ti munfikon kholapan, ya Allah, berikan kepada orang yang senantiasa memberikan infak itu kholapan, harta yang banyak. Wa yaqulul ahor, dan berkata malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talapan, ya Allah, berikan kepada orang yang kakek, orang yang kikir itu talapan, musnah hartanya. Jadi masya Allah, hadirin rahimakumullah, di antaranya orang yang senang berinfak ketika itu subuh-subuh datang, subuh-subuh malaikat turun dan melihat mencermati siapa yang suka berinfak, siapa yang tidak suka berinfak. Kepada mereka yang mengeluarkan infaknya, berniat dari mulai pagi hari untuk berinfak, bersedekah, didoakan oleh malaikat. Maka doa malaikat itu adalah Allahumma a'ti munfikon kholapan, ya Allah, berikan kepada orang yang senantiasa berinfak itu hartanya itu berlimpah-limpah. Tapi kepada orang yang tidak pernah mengeluarkan hartanya, didoakan juga oleh malaikat itu, Allahumma a'ti mumsikan talapan, ya Allah, berikan kepada orang yang suka menahan hartanya itu talapan, hartanya itu musnah. Maka itu hadirin rahimakumullah, supaya harta ini berkah, harta ini senantiasa ada dan kita senantiasa berdermalah. Dan hadirin rahimakumullah, sebelum diakhiri pertemuan ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Wa min madahiri saho, dan diantara hal-hal yang jelas daripada kedermawan itu, ya, diantaranya perlu kita perhatikan. Yang pertama, ayyu'tiyar rajulu al-ata fi ghairi manin wala ada. Ketika kita berinfak, hendaklah berinfak seseorang itu fi ghairi manin wala ada, tanpa menyakiti dan menyebut-nyebut. Jadi kadang-kadang kita kan ingin disebut-sebut, dak lamun teku abdi mah eta teh, wah gitu kan. Nah itu, jadi hindari hal itu. Hendaklah ketika kita memberi, sudah lupakan saja. Maka dari itu, ayyutiyar rajulu al-ata fi ghairi manni wal ada, tanpa menyakiti, tanpa juga nyebut, tanpa mungkit lagi. Ya. Kan abi tos masihan kadinya, terus itu cobi lamun abi itu, wah itu akan menyakitkan, ya. Kemudian yang kedua, ayyaproh al-mutiya bisail alladzi sa'alahu. Hendaklah dia berbahagia, pasti akan berbaik orang yang memberi bisail kepada orang yang meminta, alladzi sa'alu, yang memintanya, wa yusura li ataihi, dan dia akan berbahagia. Jadi saling membahagiakan. Dan bisa dibayangkan dan kita rasakan ketika kita memberi itu ada rasa kesenangan di dalam hati, gitu. Kalau memberinya dengan penuh keikhlasan, dan yang menerimanya pun akan senang.
akan numbuh itu, dan itu harus ditumbuhkan, berusaha harus sampai seperti itu pemberian itu. Yang ketiga, ayun pikol munfik fi ghairi israfin wala taktir, dan hendaklah ketika dia memberi itu tanpa berlebih-lebihan. Hayang kapuji, hayang sehingga semuanya diawur-awur, tapi itu tidak akan bermanfaat, bahkan justru akan menjadi kesia-siaan. Yang selanjutnya, ayutil muksir min kasirihi, orang yang banyak hartanya keluarkan juga sesuai proporsinya yang banyak, gitu ya. Wal mukil min qalilihi, dan yang sedikit ya sedikit juga ya, pirido nafsi wa in bisa tiwaji wa tayyibi qali, dari ini ya, yang diantaranya jadi kita ketika memberi sesuai proporsinya. Cuman hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita cermati, kita hayati, ketika kita kurang itu justru kita lebih banyak memberi, gitu ya. Andaikan kita punya uang 100 ribu, kita kasihkan 10 ribu, mungkin istilahnya tidak akan jadi masalah, gitu. Merasa kita ini ridho saja. Punya uang 100 ribu dikeluarkan 10 ribu, berapa persennya Ibu itu? 10%. Sekarang ada orang yang kaya raya punya uang 2 miliar, 10%-nya 2 miliar berapa? Berapa Bu? 2 miliar 200 juta. 200 juta ya. Kasihkan kira-kira belebar mah nu gaduh artos 200 miliar. 2 miliar mengasih 200 juta. Nah, itu jadi orang yang dermawan itu justru ketika dalam keadaan kekurangan. Lebih banyak orang yang banyak yang berinfak itu yang punya kekurangan uang. Punya uang 100 ribu, 10 ribu dikasihkan ngaraos lebar. Tapi ketika semakin orang itu tinggi ataupun banyak hartanya, itu semakin koret gitu, semakin lebar ngasih, padahal itu sama-sama bandingannya kan 10% gitu. Ngasih uang 200, punya uang 100 ribu dikeluarkan 10%-nya 10 ribu, punya uang 1 miliar dikeluarkan 100 juta, rada lebar. Oh, 100 juta asa gede, padahal itu 10% dari 1 miliar gitu kan. Nah, itulah mudah-mudahan justru disitulah pemberian itu harus proporsional. Anu beunghar deui kuduna mah lebih banyak memberinya, jangan diratakan begitu ya, seproporsional. Barangkali itu yang bisa disampaikan. In ahsan kalami paminallah wa in asa pamin nafsi, wallahu yahfadukum wa iyana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.